Nah, hari ini Ruang Cerita edisi khusus akan membahas tentang tokoh inspiratif lulusan dari SMK. Dan di sebelah saya ini sekarang sudah ada Akang-Akang. Halo Kang. Ya, yang ini namanya Kang Restu Muhammad Irfan dan yang ini namanya Kang Irfan Maulana. Oke, kita langsung tanya-tanya aja kali ya sama Kang Restu dan Kang Irfan. Boleh. Boleh ya Kang ya. Boleh saya tanya aja. Boleh. Ya. Agak deg-degan tapi kali apa ya jawabnya? Ya, boleh santai aja ya Kang ya. Ya, Kang dulu sekolahnya di mana sih Kang kalau boleh tahu? Enggak perkenalan dulu kali ya kita ya. Perkenalan dulu Oh, kali ya. boleh perkenalan perkenalan dulu Kang. Nah, perkenalkan nama saya Restu Muhammad Irfan, boleh dipanggil Restu atau Irfan. Saya asli di Bandung. Oh, orang Bandung. Orang Bandung. Nah, tadi nanya sekolah kebetulan SMP saya masih dari Yayasan Handayani, SMP 2 Handayani. Oh, SMP 2 Handayani. SMP 2 Handayani, betul. SMK-nya alhamdulillah saya keterima di salah satu SMK yang memang susah untuk dimasukin, itu SMK Negeri 13 Bandung jurusan Analisis Kimia. Oke, SMK Negeri 13 Bandung ya Kang? Ya, betul. Jurusan Kimia. Oke, kalau Kang Irfan? Oke. Jadi perkenalkan saya Irfan Maulana. Untuk saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan Jepang di Jakarta. Dan untuk lulusan sekolah dulu saya sama kayak Kang Restu ya, cuman dia kakak tingkat 2 tingkat dari saya di SMP Handayani 2 ya. Seperti itu. Oke, kalau SMK-nya di mana Kang? Untuk SMK-nya saya alhamdulillah keterima di salah satu SMK waktu itu ya, di favorit di SMK 1 Katapang. Oke, SMK 1 Katapang ya Kang? Betul. Jurusan apa Kang kalau boleh tahu? Jurusannya di teknik pemesinan. Oke, teknik mesin. Betul, Iya. teknik mesin. Seperti itu. Beda jurusan kita nih. Beda jurusan. Jadi nanti ada banyak cerita mungkin ya. Banyak cerita yang bisa mengedukasi atau menginspirasi lah ya. Intinya beda jurusan tapi sekarang satu kerjaan. Satu kerjaan. Relate. Iya. Dulu SMP-nya satu alma mater berarti ya Kang ya? Betul. SMP Handayani 2. Satu alma mater, Satu guru. satu Satu guru, guru. beda tingkat. Oh, beda tingkat. Tingkat bawah, tingkat atas. Enggak. Oh, kebalik nggak? Enggak, karena walaupun saya ke kelas, Irfan ini termasuk kelas khusus dulu. Oh. Jadi di kelas SMP khusus. Handayani 2 tuh ada kelas reguler sama khusus. Nah, Restu kelas reguler, nah Irfan kelas khusus. Tapi meskipun reguler bisa dikatakan sangat berprestasi lah ya. Oh iya. Untuk Kang Restu ini sangat terkenal mungkin pada masanya. Pada masanya. Tetapi apa ya? Sampai sekarang alhamdulillah masih bisa kontak sama Putri ya. Putri mungkin ya guru-guru SMP Handayani sih masih Ya. ya emang saling komunikasi sih sampai sekarang dan emang terjalin sih karena mungkin kitanya aktif ya dulu ya Pan ya. Marching band dulu. Dulu marching band kan? Marching band. Di SMP-nya ya? Itu. SMP. Oh, Irfan yang marching band. Iya. Oh, apa? Saya pas Kibra. Oh, aku pas Kibra. Pas Jadi dulu Kibra sama OSIS. pas Kibra sama OSIS. Kang Restu pas Kibra sama OSIS, Kang Irfan marching band ya. Oke, berarti udah aktif dari zaman sekolahnya nih ya? Iya. Jadi seneng berorganisasi lah ya. Seneng banget ya berorganisasi. Senang sih. Karena dari organisasi kita bisa banyak belajar untuk keorganisasian, mungkin dari kerjasama kah, atau dari segi pribadinya bisa jadi public speaking gitu seperti itu. Iya betul sih. Jadi kayak ketika kita masuk organisasi, skill public speaking kita akan bertambah dibanding orang yang nggak ikut organisasi. Itu sih yang saya rasakan sih. Jadi sampai sekarang pun saya masih senang organisasi karena ketika organisasi kita jalan, public speaking kita dan skill kita akan bertambah. Betul. Aduh, udah hemat banget ya ini dari zaman SMP. Nah, setelah lulus SMP berarti langsung lanjut ke SMK dong ya? SMK. Oke, sekarang boleh tahu nggak kenapa sih dulu dari SMP itu langsung lanjutnya ke SMK? Boleh. Terus Ya, dulu. coba. Kenapa Saya kamu dulu. langsung lanjut ke SMK nih? Saya dulu aja ya. Jadi dulu sempat kepikiran buat biar bisa langsung kerja.
Oke, Kenapa langsung kerja. pengen masuk ke SMK ya pasti tujuannya pengen langsung kerja gitu kan ya, supaya bisa kerja. Dari situ cari-cari info dan pada akhirnya masuk ke SMK Satu Katapang seperti itu. Mungkin itu alasan yang realistis ya, Iya. betul. Iya, Betul seperti itu. Iya, rata-rata begitu sih. Mungkin ada tambahan dari Kang Restu. Kalau Kang Restu kenapa nih langsung milih SMK? Jujur nggak ya? Ya mungkin banyak dari teman-teman sama seperti saya gitu. Dan jadi saya kenapa memilih SMK? Saya tidak memilih SMK dulu awalnya. Jadi saya itu dijerumuskan oleh keluarga untuk masuk SMK. Ini boleh dicek, silakan disurvei siapa saja di sini yang disuruh masuk SMK oleh keluarganya gitu, itu pasti banyak banget. Mungkin Restu salah satunya, dan ya mungkin kalau itu pilihan terbaik dari keluarga, walaupun ya realnya gitu Restu sendiri, saya pribadi itu ngumpet-ngumpet ikutan tes di salah satu SMA yang ingin dituju gitu. Mungkin ya udah tahu lah ya sekolah favorit di kabupaten dulu SMA di mana gitu kan. Di mana ya? Di mana ya? SMA SMA lah ya. SMA lah ya, ada ya Favorit. itu SMA favorit. sempat lulus. Oke. Tapi karena keluarga bilangnya pengen ke SMK, akhirnya saya mengikuti di SMK dan di SMK juga lulus. Akhirnya mengambil di SMK dan ya which is pilihan keluarga memang the best gitu. Terbaik. Saya tidak akan bisa seperti ini kalau saya mungkin di SMA dulu ya. Oke. Gitu. Gak ngikutin kata orang tua gitu. Iya. Karena doa terbaik itu dari doa ibu sendiri ya. Sebenarnya bukan. Oh bukan ibu. Bukan ibu gua kan. Jadi gua tuh diatur sama kakak gua. Oh, kakak. Jadi lebih ke lu kesini gitu. Menurut pengalaman kakaknya mungkin ya. Iya, jadi jorok ke. Kalau dulu emang pandangan dari keluarga tentang SMK tuh kayak gimana sih Kang? Sampai Akang didorong buat masuk SMK aja deh gitu. Kebetulan kayak Restu dulu ya. Iya. Jadi kakak saya termasuk orang yang open minded. Jadi Oke. memang realistis gitu orangnya. Dan salah satu orang yang searching SMK terbaik dulu, SMK yang berpotensi, dan saya dulu dimasukkan ke salah satu SMK yang memang sulit untuk dipahami, mungkin jurusan kimia ya. Aduh, jurusannya kimia tadi ya. Oke, jurusan kimia. Dan ya keluarga nyuruhnya ke sana karena mungkin potensi peluang bekerjanya lebih besar. Orang-orang yang mau masuk kimia itu sedikit karena kan tingkat kerumitannya luar amat dahsyat ya. Iya. Dugikan kami misal dengan belajar serius ya, tambah dugikan ya. Saya yang biasa berprestasi di ada semua gitu ya. Maksudnya yang biasa di mana? Di SMP gitu ada prestasi gitu, tiba-tiba pengalaman di SMK ini mungkin kaget dengan pelajaran kimia yang amat luar biasa. Aktivitasnya udah seperti kampus per SKS dan lain sebagainya. Jadi tina biasa ranking kahiji, ranking katilu dihandap di SMK teh. Ya Itu kan? perjuangan. Persaingan ya Kang ya. Iya, semester 1 saya hampir DO karena kagetnya masuk SMK yang memang persaingannya begitu ketat. Akhirnya survive bisa sampai 10 besar gitu akhirnya. Bisa membuktikan diri Bisa membuktikan lah intinya. Jadi kayak lu nggak udah dibiayain sama keluarga gitu, masa iya lu nggak bisa ngebuktiin sama keluarga lu sendiri kalau lu bisa survive di sini gitu kan. Kayak gitu sih. Karena hasil itu dilihat dari usahanya. Ya, jadi nikmati proses dulu lah. Proses itu akan menjadikan diri kita yang sekarang sih, bukan hasilnya. Karena ya bisa dilihat sih sekarang yang mungkin pintar di SMP belum tentu selaki kita yang emang benar-benar survive di ininya gitu, kayak gitu sih lebih tepatnya. Betul. Jadi lebih menikmati proses. Berarti masuk SMK juga butuh adaptasi ya Kang ya? Butuh Adaptasi di awal, betul. Di awal sih. Sebenarnya semua SMK kalau menurut saya tingkat kesulitannya sama sih. Maksudnya mau SMK kimia, teknik mesin, tata boga, Menurut jurusannya masing-masing gitu ya. jurusannya masing-masing menurut saya mau di SMK manapun gitu, mau kayak saya di 13, di Katapang, mau di Handayani, menuntut ilmu di mana saja, tapi kalau misalkan kita tidak ada usaha untuk mencapai sebuah target, hasilnya tetap nol gitu. Nah, gimana caranya kita membuktikan diri kita ya berprestasi lah gitu di situ.
maksudnya berprestasi ini survive, membuktikan diri sendiri kalau lu bisa ngalahin misalkan kayak sekolah nih sekarang misal di Handayani entah dipandang kayak gimana pun gitu, misalkan the best nih sekolah the best pun kalau kitanya tetap nol ya hasilnya akan nol gitu. Sekarang sekolah di Handayani kitanya bisa survive, bisa ngalahin orang lain yang menurut saya sih masih bisa bersaing dengan SMK manapun yang memang jauh lebih baik gitu. Betul. Yang dipandang oh ini SBI ini lebih bagus, tapi kalau kitanya memang punya potensi diri dan bisa membuktikan itu akan jauh lebih baik sih. Oke, berarti di SMK juga banyak banget skills yang akan pelajari ya. Betul. Jadi selain dari skills jurusan SMK-nya juga ada skills soft skills-nya juga ya Kang ya. Nah, boleh tahu nggak Kang apa aja sih soft skill yang akan dapetin gitu selama belajar di SMK tuh? Soft skill, ayo Ya. Pan. Oke, jadi karena masuk ke SMK ya, jadi di SMK itu kita belajar gimana sih nantinya kita bekerja di pabrik kan ya. Tidak jauh berbeda dengan hal itu. Maka dari itu di SMK kita harus sudah terbiasa dengan pekerjaan yang nantinya kerja di pabrikan atau bekerja di manapun gitu, seperti itu. Contohnya ketika saya kerja di teknik mesin, itu saya belajar tentang produksi mengenai contohnya mur dan baut seperti itu. Itu kan dari situ kita dilatih dengan tingkat kesabaran yang sangat luar biasa gitu, karena di pemesinan itu bukan mesin saja ya, mungkin ketika kita masuk di SMK dan nanti untuk bekerja di industri itu pasti dituntut dengan kesabaran. Oke, Gitu. berarti Kenapa? soft skill-nya dapat ya Kang, sabarnya. Betul. Harus bisa sabar. Soalnya kenapa di pabrik itu kita nggak bisa asal kerja dengan emosi, bukan emosi, lebih ke mood ya, mood yang nggak baik gitu. Dan di sana kita dilatih kesabaran juga. Gitu. Berarti harus sabar nih ya. Sabar Oke. sih. Sabar untuk teliti mungkin teliti gitu, untuk ya. membuat satu produk yang berkualitas. Oke. Seperti itu. Soft skill. Soft skill saya dapat. Kalau Akang gimana Kang? Kalau menurut saya intinya SMK yang sekarang itu harusnya bisa berbangga diri. Kita sebagai lulusan SMK dan mungkin teman-teman sekarang yang lagi belajar di SMK, bukan hanya tadi soft skill yang dibilang yang didapat, tapi teman-teman SMK itu sudah diajarkan terjun langsung ke masyarakat. Betul. Oh, terjun langsungnya ke masyarakat juga ya Kang? Ya, berarti bukan hanya ke perusahaan juga dong. Ya kan itu PPKL, PKL, Oh, iya. PKL, Oke, ada PKL. Nah PKL itu kan PKL itu apa kan, ada yang nggak tahu nih? PKL. Apa tuh PKL? Praktek kerja lapangan. Launching gitu kan. Nah itu kan Ya. berarti terjunnya di perusahaan tapi langsung ke masyarakat. Oke. Dia kan dia udah belajar, dia punya dapat pengetahuan baru yang memang dia maksudnya anak-anak SMA belum dapatkan, betul nggak? Jadi Iya. justru anak SMK seperti kita lulusan gitu harusnya berbangga diri karena kita punya pengetahuan yang lebih dibanding anak SMA. Jadi soft skillnya amat sangat luar biasa, apalagi bukan cuman yang ngejar akademis tapi punya organisasi yang tadi saya bilang. Soft skillnya itu pasti akan nambah banget sih, dari segi public speaking gitu, dari segi body language ketika dia ngomong dan lain sebagainya, itu pasti akan nampak banget perbedaan orang yang memang maksudnya siswa yang memang dia ingin belajar, pasti dia akan punya soft skill yang lebih gitu. Kayak gitu sih. Dan satu lagi mungkin ketika beres TK itu ada laporan TKL-nya nggak? Oh TA, Iya, ada ada gitu tuh ya, kan. Biasanya TKL. sharing juga kan sama gurunya. Betul. Jadi ketika kita masuk SMK nih, kita kan kalau misalkan nanti lulusnya mau kuliah nih, itu udah ada bekal di SMK, soalnya udah tahu sidang itu kayak gimana sih, cara bikin laporan itu kayak gimana gitu, dibanding dengan yang mungkin masuk SMA dan nanti mulai sidangnya itu ada di tingkat akhir kuliah gitu. Hipotesis modelannya. Betul. Seperti itu. Jadi udah banyak persiapan ya kalau misalnya kita masuk SMK tuh, soft skillnya dapat, hard skillnya dapat, terus juga kemampuan organisasinya juga pasti kasah terus gitu ya Kang ya. Iya, intinya semangat terus sebenarnya buat anak SMK tuh banyak kelebihannya sih. Iya. Oke. Terus itu. Dan itu lebih murah dibanding SMA. Murah dari segi apanya? Dari segi SPP dong. Dari segi. Dari ya karena ya kan saya juga dibilang udah pernah lulus, maksudnya udah pernah tes ya di salah satu SMA, dan saya bandingkan SPP saya
di SMK dulu dengan teman saya memang yang lulus di SMA tersebut. Luar biasa, hampir 4 kali lipat. Oke. Jadi saya masih berapa, dia udah 4 kali lipatnya di atas saya. Oke. Lumayan kan itu kan 4 kali lipat tapi ilmu kebanyakan saya. Iya, betul ya. Jadi SPP-nya jauh tapi ilmunya juga lebih ini SMK gitu Iya, kan. Iya. Kayak lebih banyak. Ada kelebihan lah. Ya bukan menjatuhkan pihak SMA juga enggak, Iya. cuman kan maksudnya ini salah satu keunggulan yang Keunggulan didapat dari SMK. Ya, itu kayak Oke. gitu sih. Jadi kita ya selain akademis juga kita banyak skills organisasi juga gitu ya Kang ya, Iya. untuk bekal kerja. Betul. Gitu. Seperti itu. Betul banget. Oke. Deg-degan Oke. ya ternyata. Nah, setelah lulus dari SMK nih Kang, gimana perjalanan karirnya? Wow. Wow. Coba dong ceritain Kang. Irfan dulu deh, kayaknya kalau saya nanti tidur kayaknya nggak beres-beres nih Pak. Panjang ya, Oke. panjang. Banget. Mungkin bakal disingkat. Banget. Oke, jadi waktu masuk SMK kebetulan di sekolah saya itu ada program setelah lulus sekolah itu ada program untuk training di Jepang seperti itu. Dan Training di Jepang kan? betul di Jepang. Oke. Jadi ada program gitu dari sekolah gitu kan. Jadi ketika masuk sekolah kelas 1 saya udah punya impian gitu buat kerja di Jepang gitu kan. Meskipun hanya sebuah ucapan aja gitu. Jadi ketika setiap ditanya lulus kemana, ke keluarga atau teman-teman, lulus kemana, saya selalu jawab mau ke Jepang gitu. Padahal hanya sebatas ucapan aja gitu. Karena percaya doa adalah ucapan adalah doa gitu. Lebih percaya ke situ. Dan pas kelas 3 di kelas 3 kebetulan ada tes. Di situ sempat orang tua nggak ngizinin, mungkin karena jauh ya, langsung ngerantau ke negara lain gitu. Iya. Tapi di sana saya tetap nyempetin buat ikut tes gitu, meskipun orang tua agak masih bimbang gitu seperti itu. Dan alhamdulillah ketika tes, ya mungkin tesnya juga umumnya ada edukasinya juga atau psikotes seperti itu umumnya. Dan di final ada yang susah itu di wawancaranya seperti itu. Dan alhamdulillah lulus setelah setahun lulus dari SMK itu bisa berangkat ke Jepang. Oke. Itu sebuah pencapaian. Ya, jadi terkabul banget gitu Iya. Kang ya. Target dari SMK terus Betul. akhirnya tercapai bisa ke Jepang. Dari tujuan itu mungkin prosesnya saya waktu dari kelas 1 udah masuk eskul bahasa Jepang. Oke. Seperti itu untuk mungkin buat belajar Motivasi kali. ya. Sendiri ya. Iya betul, buat motivasi diri lah gitu. Terus buat tambahan pembelajaran gitu. Jadi udah klop sama Jepang gitu. Oke, berarti udah hobi juga nih ya Kang ya sama bahasa Jepang. Iya, dari awal ada klub eskul bahasa Jepang yang udah tertarik dan pengen ke Jepang. Ibu-ibu. Kalau bahasa kita ibu sekarang. Oh ibu, oh iya ibu itu. Tapi alhamdulillah nggak bau bawang. Jadi Irfan ini adalah salah satu pendukungnya ibu. Kan Iya. juga sama kan ya. Oke, kalau Kang gimana Kang? Kalau saya pribadi, jadi perjalanannya sampai sekarang, alhamdulillah luar biasa ya. Pertama, sebelum lulus itu mungkin PKL dulu ya. Kita ngebahas dulu jalannya SMK nih. Kadang pemikiran anak-anak zaman now sekarang tuh masuknya generasi milenial. Milenial. Kalau kita Z ya, maksudnya masih Z. Generasi Z itu di era transisi digital. Iya. Kalau milenial ini dilihat dari saudara-saudara saya emang tidak bisa lepas dari orang tua, itu jujur aja. Jadi kadang banyak larangan, mungkin tadi sama seperti Kang Irfan, jadi agak terbatas di mimpi. Nah, termasuk saya. Jadi dulu tuh pertama saya mengejar mimpi saya, punya mimpi saya juga dulu. Jadi mimpi saya tuh targetnya sama kayak Kang Irfan dulu, tercetus di kelas 5 SD nonton salah satu channel namanya Jelajah. Jadi Jelajah dulu itu ada Jelajah. Nah di situ ada Gunung Fuji. Nah ada mama sama saya lagi nonton dan seketika saya cuman bilang ke mama saya, "Ma, sometimes ya maksudnya suatu saat Dede akan ada di sana gitu." Mama saya cuman bilang ketawa, "Kenapa nggak milih Mekah gitu? Kenapa harus
Jepang. Kenapa harus Jepang? Itu kelas gitu 5 ya? SD gitu kan, itu kelas 5 SD. Akhirnya impian itu berlanjut sampai SMA. Nah, SMA punya target baru. Nah, pas saat SMA akhirnya saya SMK open minded. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Oke, sekarang moto dari Akang apa aja sih, Kang? Gimana moto hidup dari Akang itu apa gitu? Kalau ditanya moto, sebenarnya saya punya moto hidup dari dulu ya. Itu termasuk artis favorit saya dan saya ikutin motonya sampai sekarang. Itu Agnes Monica, dreams, believe, and make it come true. Oke. Kita bermimpi dulu, Oke. terus percaya dan harus mewujudkannya. Dengan begitu kita pasti akan bersemangat sih intinya. Aduh, hebat banget ya, Kang. Oke. Kalau Kang Irfan apa, Kang? Oke, kalau dari Banyak. saya dalam bahasa Jepangnya ya, yume ni ikiru. Artinya itu hiduplah dengan impian. Lakukan apa yang kamu suka, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, karena hidup itu kita sendiri yang menentukan. Oke. Seperti itu. Ya, aduh, bagus-bagus banget nih ya moto hidupnya. Untuk closing nih kan terakhir. Boleh. Boleh. Apa nih? Aku punya. Menarik. Aku punya Ayo kita tunggu pertanyaan. ya. Menarik. Ayo ditunggu-tunggu. Ini nggak ada di skrip loh. Nggak ada. Nggak ada di Nggak skrip. ada loh, Kang. Nggak ada di skrip. Oke, lanjut. Ini pertanyaan agak-agak gimana gitu ya, Kang ya? Iya. Oke, Akang tahu nggak? Enggak. Satu apa yang bikin status apa yang bikin bahagia? Status hubungan. Bukan. Status apa yang bikin bahagia? Ya. Status KTP. Saya pas karena Pas? saya belum berstatus sekarang. Tapi belum Promosi. Apa? Tahu nggak, Kang? Enggak. Pas. Status apa yang bikin bahagia? Nungguin ya. Hostnya begini ternyata. Ya, tidak lama lagi. Status apa yang bikin bahagia adalah saat kita mendapatkan 100 juta rupiah. Deng. Luar biasa. Oke. Oh, masih bisa Wah, satu ternyata pertanyaan lagi pertanyaan nggak? jokes ya. Masih bisa satu pertanyaan lagi nggak ini? Boleh ya, saya Kang? nanya? Boleh. Boleh. Oh, Oke. aku mau nanya. Oke, boleh. Oke. Oke. Kenapa babi jalannya nunduk? Soalnya kalau jalannya ke pinggir nanti nabrak. Salah. Karena malu dia tuh babi. Kenapa anak babi jalannya nunduk? Karena dia apa Kang? Gue yang jawab deh. Karena dia malu anak babi. Oke, satu lagi ya. Buah apa yang bikin bingung? Ya buah apa? Buah apa? Iya, buah apa? Buah apa? Apel. Buah apa yang bikin bingung? Jawab dong. Ya buah apa? Buah apa? Jauh ini. Jawab dong, buah apa yang bikin bingung? Iya buah apa? Satu kata. Satu jenis buah. Satu. Oh, pisang. Kan sama orang Jawa tuh pisang itu kan gedang. Gedang pisang. Bingung. Bukan. Apa? Buah apa yang bikin bingung? Buah jambu. Hah? Tuh, bingung kan? Oh. Tuh bingung. Tuh bingung kan? Oh. Iya kan bener? Iya. Buah apa yang bikin bingung? Buah jambu. Tuh kan bingung. Bingung sekali. Aduh mendadak lupa nama saya siapa? Oke. Ya kan tebak-tebakan ya. Karena kita ini. Oke, sudah saatnya kita sampai jumpa lagi ya nanti di edisi selanjutnya. Oh, diundang lagi berarti.